Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi santai mengenai topik obstetrik dan ginekologi selama 1 jam ke depan, pukul 10 hingga pukul 11, dan menghadirkan staf-staf dari Departemen Obstetrik dan Ginekologi RSUD Dr. Sutomo dan RSUA. Dan pada minggu ini kita kebagian dari divisi fetal maternal, yakni hipertiroid dalam kehamilan. Dan telah hadir di tengah kita yang pertama guru kita semuanya, yaitu yang pertama Dr. Hermanto Triyono, spesialis obgyn konsultasi maternal, pagi dok. Dan juga nanti Dr. Nareswani Imananda Cininta, spesialis obgyn konsultan selaku moderator, dan juga Dr. Portayuni, spesialis obgyn angket klinik, yang juga sebagai narasumber. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta bila nama anak ini bertanya, manfaatkan kolom fitur Q&A atau juga kolom chat, atau juga bisa bertanya langsung pada kedua narasumber dan moderator kita. Dan seperti biasa, selalu mengingatkan bahwasanya untuk bisa segera mulai pembelajaran setelah acara ini berakhir, maksimal pada hari ini. Bila ingin mohon maaf dari Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi, Dr. Robert Brahmana sedang berhalangan, sehingga kita justru punya kesempatan untuk nanti bisa diskusi lebih panjang dan lebih cepat. Dan kami persilakan kepada Dr. Hermanto atau Dr. Nareswari Ciminta selaku moderator untuk bisa membawakan acara. Nanti mungkin ada materi singkat baik dari Dr. Hermanto maupun Dr. Purota. Pada Dr. Ciminta kami persilakan. Monggo dok. Terima kasih, Dr. Sito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para senior sejawat sekalian. Pagi hari ini kita akan mengikuti pemaparan dari para narasumber kita, Dr. Hermanto dan Dr. Purita Ayu mengenai hipertiroid dalam kehamilan. Jadi memang hipertiroid dalam kehamilan ini kejadiannya kurang dari 1% dari total kehamilan, tapi memiliki efek yang tidak kecil, baik dari sisi maternalnya maupun dari sisi fetalnya, di mana terkait dengan resiko preeklamsi maupun dengan VGR. Selanjutnya, mari kita ikuti pemaparan dari Dr. Hermanto. Dr. Hermanto, apakah ada slide yang mau di-share? Ya, saya ada beberapa slide ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cininta, Dr. Seto. Dan saya akan mempresentasikan mungkin kalau nanti klinisnya Dr. Purata, saya izin ada yang baru ini ya. Saya fokus ke ini. Nanti kalau bisa diusulkan ini saya ternyata mulai mendalami itu kita fokus mungkin kalau ada waktu nanti tentang hipotiroidisme juga ya. Kita, ya mungkin sudah terlihat ya. Oke, jadi makasih. Jadi tata laksana ya hipertiroid. Saya izin membuka tujuan pada akhir sesi partisipan akan dapat pas ya, membuka sisi lain dari tiroid dalam kehamilan ya. Tentunya kalau ada kelainan medis dalam kehamilan atau surgical disorders in pregnancy, kita harus menjawab sedikitnya 6 pertanyaan, yaitu pengaruh penyakit terhadap kehamilan, persalinan, dan nifas, dan sebaliknya pengaruh kehamilan, persalinan, nifas terhadap penyakit. Ini terutama nyata pada hipertensi dalam kehamilan dan diabetes, tapi ternyata di sini tiroid sama menonjol meskipun agak berbeda sedikit dengan diabetes ya. Dia nomor 2 setelah diabetes, baru tiroid ini. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada opsi aborsi pada penyakit jantung tertentu yang berat, Eisenmenger atau tetralogy yang berat? Itu mungkin perlu dipikirkan aborsi ya, karena kalau dilanjutkan akan membahayakan ibunya ya. Tidak letal ya, tidak ada atau membahayakan ibunya. Kemudian apakah ada pengaruh obat-obatan terhadap janin dalam rahim kalau kehamilannya boleh diteruskan, seperti pergantian OAD menjadi insulin
atau di sini nanti PTU dan metimasolnya ya. Nah, kemudian kalau boleh hamil lagi, kontrasepsinya apa? Dan yang akhir-akhir ini ada pengaruh jangka panjang untuk ibu maupun janin. Kita beberapa saat yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang fetal origin of fetal disease atau developmental origin of fetal disease. Jadi pengaruh dalam rahim terhadap janin di masa dewasanya. Bagaimana 9 bulan dalam rahim itu membentuk shape the rest of our lives ya, membentuk sisa kehidupan kita. Jadi kita hidup dari 9 bulan ya, sangat dipengaruhi itu. Yang kedua, yang adverse pregnancy outcome, misalnya preterm, preeclampsia, gestational diabetes itu ternyata dalam 20 tahun ke depan akan mempengaruhi risiko penyakit kardiovaskular untuk ibunya. Jadi hamil itu sudah diterima sekarang merupakan tes kesehatan. Hamil merupakan tes kesehatan untuk seorang wanita. Kalau baik-baik saja, dia akan menjalaninya sampai menopause seperti wanita yang lain. Tapi kalau ada masalah, adverse pregnancy outcome, ternyata dia berisiko. Di kehamilan bukan hanya menunggu persalinan 9 bulan, tapi ternyata 90 tahun ke depan. Itu yang ayo kita membuka pemikiran terhadap itu. Berikutnya adalah fisiologi ya. Fisiologi tiroid ini eh, saya belajarnya suka membandingkan ya. Jadi ada Williams Obstetric tahun 2022, edisi 26. Kemudian ada protokol for high risk pregnancy Queenan tahun 2021. Kemudian Bergela. Bergela ini ada dua, maternal fetal medicine evidence based guideline. Kemudian obstetric yang kita pakai yang maternal fetal medicine evidence based guideline, yang terakhir up to date. Up to date yang kita pakai yang sampai Agustus ya. Agustus 2024 sudah kita dapatkan. Nah, di sini jelas-jelas yang berhubungan dengan ini adalah TSH, thyroid stimulating hormone itu tidak berubah, ya tidak ada perubahan. Dan free T4 ya, T4 bebas juga gitu. T3 juga yang free ya, yang anunya malah naik ya. Dan iodiumnya menurun. Ya, ini yang menonjol nanti ya. Kemudian, nah, di bagian besar buku itu tidak menganjurkan screening ya. Tapi saya mengingat dampak terhadap nanti yang slide saya yang terakhir terhadap otak janin itu saya mengusulkan nanti kan mungkin untuk yang dari POGI atau dari PGP atau yang bagian endokrin itu harus screening ya untuk ibu ya sehingga janinnya terselamatkan. Ada screening seperti diabetes. Berikutnya ini kadarnya tadi ya. Nah, bahwa yang kanan ini mungkin kelihatan warnanya ya biru ya. Ini T4-nya tidak, TSH-nya yang berwarna hitam. TSH-nya tidak berubah ya. Yang biru ini berubah. Ya. Juga tidak berubah, tidak T4-nya. Nah, di ini menarik untuk fisiologinya adalah peningkatan kebutuhannya karena estrogen dia meningkat, termasuk dari trimester 1 untuk ACG ini. Karena kemiripan struktural. Penurunan ini nanti dijelaskan oleh Dr. Anu juga ya. Mungkin tidak masalah. Ini sudah kita ketahui hanya mengulang saja. Jadi yang aktif itu T3, T4 itu dikonversi di eh, di di jaringan oleh menjadi T3 di liver ya terutama. Eh, di otak itu strukturnya juga berbeda ya. Konversi T4 ke T3 oleh glia bukan di neuronnya. Nanti setelah di T3 neuronnya berfungsi di sana, mendapatkan T3. Yodium ini mungkin ya hanya tambahan saja bahwa kita memang tapi hampir semua sudah. Kalau di Amerika itu 10-15% wanita mengalami di Indonesia mungkin kurang tahu ya kita angka pasti. Mudah-mudahan lebih rendah ya. Oke. Kemudian batasannya adalah hipertiroid itu yang menyebabkan peningkatan. Ya, apa diagnosisnya?
TSH yang rendah dan T4 yang tinggi atau T3. Tapi yang berfungsi T3 tapi sedikit, jumlahnya sedikit tapi berfungsi seperti oksigen ya. Mulai lebih sedikit dari yang lain tapi berfungsi ya. Kemudian ini langsung aja enak sekali ini saya untuk untuk primary hyperthyroid itu free thyroxine-nya naik. Di sini ada low FSH-nya. Orang endokrin ini yang paling tinggi. Kemudian frekuensinya 1%, sangat tinggi di Cina ya. Di kita 0, tapi saya belum nemu frekuensinya, mungkin dokter Ita nanti nemu kok. Di Indonesia berapa jumlahnya? Yang saya temukan paling tinggi memang di Cina. Ini dari Williams Obstetrics 2023 edisi 26. Penyebab utama tentunya kita paham bahwa Graves' disease, di mana ada antibiotik yang autoimun spesifik ya, yang merangsang reseptor TSH sehingga dia memproduksi begitu banyak tiroxin. Kemudian bagaimana screeningnya? Screeningnya ini yang dianjurkan dari berbagai buku hampir sama adalah yang menarik usia ada lebih dari 30, kemudian ada morbid obesity ya. Nah, ini memang ya, jadi peningkatan BMI harus merupakan indikasi untuk screening. Usul saya nanti mohon bantuan, ini universal screening untuk seluruh wanita hamil ya. Kemudian tata laksananya ini ya, ada beberapa yang pakai algoritma ini, yaitu dari Norwich dan ini yang dari Statpals ya, gak masalah. Jadi kalau TS-nya rendah dan anunya tinggi, kita mulai terapinya untuk nanti mendapatkan high normal atau elevated sedikit, slightly elevated, naik sedikit. Sama ya, dari Norwich, dari Statpals, kemudian bagaimana medikasinya, PTU atau metimasol. PTU digunakan di trimester 1 karena dia tidak teratogen, metimasol yang lebih kuat. Nah, keuntungannya metimasol hanya 1 kali sehari jangka panjang. Tetapi dampaknya memang dua-duanya bisa hepatotoksik, hingga hati-hati pemberiannya. Ada yang menganjurkan tiap pemeriksaan kadar hormonnya ini juga dengan liver function test ya, untuk mencegah mendeteksi sejak awal kelainan gangguan dari fungsi livernya. Tujuan pengobatannya ini sama. Saya mendapatkan bahwa dari 4 buku itu sama, slightly elevated atau normal tinggi. Yang dipertahankan itu jangan terlalu jauh. Karena apa? Karena dia bisa mempengaruhi janin. Janinnya tumbuh kembang, terutama brain ya. Brainnya itu sangat tergantung dari kadar tiroidnya, terutama neuron dan glia. Untuk kita tahu bahwa di sana ada proliferasi, migrasi, kemudian diferensiasi, sinaptogenesis dan mielinisasi, dan yang terakhir apoptosis. Jadi ini tidak berhubungan dengan apoptosis, tapi dengan proliferasi. Dan di glia dan neuronnya dampaknya juga berbeda. Oke, ini sudah tadi slide yang di atas. Nah, ini yang fokus yang diusulkan adalah ternyata ini saya mau nanti kalau ada waktu kita bicarakan secara khusus ini ya, untuk bahwa tiroid sangat berperan dibanding dengan glukosa. Itu dia lebih ke struktural, kurang sekali ke brain ya. Tapi kalau tiroid ini sangat berhubungan dengan neuron dan glia dibanding hipergliseminya. Misal hipertiroid dengan atau hipo itu lebih berhubungan dengan brain dibandingkan dengan hiperglisemi dan insulinnya. Ya, sebagai pesan dibawa pulang, ini lebih rumit dari hubungan insulin dan gula ya. Meskipun kaskadenya juga agak rumit. Beliau
anehnya insulin, kalau insulin kan di reseptornya itu di dinding sel, kalau eh, tiroid ini reseptornya di nukleus ya, di nukleus yang nanti dia mengirim terjadi perubahan urutan sehingga memproduksi namanya pemecahan dari hormon untuk ditaruh di eh, glukose untuk piruvat ya, piruvat nanti masuk ke mitokondria, dia akan memproduksi ATP dan sisa metaboliknya. Jadi ATP untuk energi ini jadi sangat-sangat dipengaruhi oleh tirosin FT T3 triiodotirion. Nah, perubahan dari FT4 dan T3 ini ternyata yang justru dominan ya dibanding produksi T4-nya untuk memproduksi T3. Suplemen khusus maaf, dianjurkan ya, kemudian berpengaruh terhadap tumbuh kembang. Screening masih kontroversial. Usul saya ini ya, pemeriksaan tiroid, TSH dan FT4 itu masuk screening ibu hamil yang universal. Kemudian kalau sudah terdiagnosis, usul saya adalah dibentuk tim. Sekian dari saya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi kita sudah diberikan introduksi mengenai sosiologi tiroid pada kehamilan, di mana memang normal TSH selama kehamilan dalam tidak ada perubahan itu, dan memang kalau untuk FT3 dan FT4 itu akan selalu elevated sepanjang kehamilan sampai pada trimester 3, lalu menjelang akhir kehamilan dia akan nilai basal. Itu bisa jadi patokan ketika kita meraihkan pemeriksaan tiroid pada kehamilan, dimana yang tadi dokter sebutkan yang disatukan adalah pemeriksaan TSH dan FT4 yang paling krusial itu. Dia juga nanti ada beberapa poin di mana tiroid itu tidak hanya terhadap metabolisme itu, tapi berpengaruh terhadap perkembangan brain, terutama neuron dan glia di. Baik, terima kasih dokter. Jadi kita dengar pemaparan dari Dokter. Silakan dokter. Terima kasih Dokter Sinita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dokter Herman, bahwa saya cuma menambahkan sedikit saja gitu. Memang kasus hipertiroid dalam kehamilan itu tidak banyak, kasus mungkin 0,3 sampai 0,4%. Untuk di Indonesia sendiri belum ada dong, saya juga belum mendapatkannya. Mungkin nanti kita perlu mulai mengumpulkan datanya. Saya juga baru kepikiran ternyata hipertiroid ini memang kita belum terlalu menyentuhnya, dok ya, masih banyak sekali ternyata yang bisa kita eksplor dari kondisi-kondisi ini, khususnya ditandai dengan adanya peningkatan kadar T3 T4 dengan menurunnya kadar hormon TS. Idealnya seharusnya semua kondisi medical disorder infeksi itu seharusnya sudah diketahui sejak masa prakonsepsi. Di sini penting karena nanti diharapkan pada saat ibu ini sudah mulai proses kehamilan, maka ini sudah dalam kondisi yang maksimal, meskipun misalkan ada penyakit penyertanya apapun itu, tapi kondisinya ini diharapkan sudah dalam fase yang diperbolehkan untuk hamil. Kalau pada kondisi hipertiroid ya tentunya ibu hamilnya ini sudah dalam fase eutiroid dalam terapi kehamilannya, karena memang kalau orang hamil dengan hipertiroid itu kondisinya dia tidak boleh terlalu rendah, namun tidak boleh juga terlalu tinggi karena bisa memicu terjadinya thyroid stroke ataupun grave disease-nya yang dalam kondisi tidak baik seperti itu. Karena memang dari sekitar 85 sampai 95% penyebabnya hipertiroid dalam kehamilan itu adalah grave disease. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan regulasi hormon tiroid saat kehamilan. Nah, gambaran klinisnya ini hampir sama dengan hipertiroid pada umumnya, yaitu adanya takikardi, kemudian
dyspnea, kemudian adanya keringat yang berlebih, toleransi panas, palpitasi. Kemudian kalau misalkan penyebabnya itu karena chronic disease, biasanya akan tampak adanya exophthalmos atau proptosis kurang lebih pada 50% penderita. Kemudian pada beberapa kasus ditemukan adanya pretibial mixed edema, kemudian ada goiter dan hipertensi. Yang harus kita lakukan evaluasi selama proses kehamilan pasien dengan hipertiroid itu adalah kita mengukur kadar TSH-nya, kemudian free T4, kemudian kalau tersedia bisa dilakukan juga pemeriksaan T3 dan T4. Nanti yang membedakan di sini sesuai dengan tadi papan caturnya Dr. Hermanto bahwa ada dibagi menjadi hipertiroid yang murni dan juga yang subklinis. Yang subklinis di sini biasanya hanya didapatkan penurunan kadar TSH tanpa diikuti dengan peningkatan kadar free T4 ataupun total T3 dan T4. Biasanya kalau pada TSH subklinis, pada hipertiroid subklinis ini kondisinya biasanya jauh lebih baik dibandingkan dengan pada kondisi yang hipertiroid yang dengan grave disease seperti itu. Nah, kebutuhan iodin ini tidak terlalu ya karena kita sudah banyak makanan yang terfortifikasi oleh iodium, jadi seharusnya kebutuhan iodin sudah tercukupi. Mungkin nanti kalau pada ini lebih meningkat sekitar 70 mikrogram dibandingkan dengan yang non. Nah, untuk alur diagnosisnya sendiri ketika kita mendapat pasien di klinik ataupun di poli dengan takikardi ataupun ada gambaran seperti nodul tiroid ataupun ada exophthalmos, maka kecurigaan pasien dengan hipertiroid, maka kita akan lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan TSH dan T3 T4 jika memang klinisnya sudah sesuai seperti dengan hipertiroid dan sesuai dengan gejala grave disease, maka bisa kita tegakkan diagnosis dengan grave disease. Kemudian bila tersedia, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan thyrotropic receptor antibody. Kalau misalkan negatif, kita perhatikan dari ultrasound tiroidnya ini mungkin bisa kita konsultan ke teman radiologi untuk melihat bagaimana aliran darahnya. Kalau aliran darahnya cenderung normal, biasanya ini disebabkan oleh grave disease ataupun gestational transient thyrotoxicosis. Ini disebabkan karena kalau hormon HCG yang meningkat pada trimester 1 itu cenderung memiliki kesamaan dengan TSH sehingga akan meningkatkan kadar dari T3 dan T4 dan FT4-nya, namun biasanya TSH-nya cenderung agak rendah seperti itu. Nah, itu adalah kondisi yang normal pada kehamilan, biasanya akan membaik nanti seiring dengan meningkatnya usia kehamilan. Itu makanya pentingnya kita lakukan evaluasi lagi di kurang lebih sekitar setiap 3 minggu sampai dengan 1 bulan jika ada terdeteksi kondisi gestational transient thyrotoxicosis. Kemudian kalau misalkan dari tiroid ultrasonnya itu blood flow-nya rendah, biasanya itu tiroiditis, dan bila tinggi maka cenderung grave disease. Itu. Nah, bagaimana caranya kita menangani kalau ada pasien hipertiroid dalam kehamilan? Sebenarnya tujuannya adalah mencegah sintesis berlebih dengan dosis obat yang paling rendah. Karena itu tadi kalau misalkan dosisnya terlalu tinggi, itu akan beresiko terjadi hipotiroid kongenital pada janin. Dimana kalau misalkan terjadi hipotiroid kongenital, maka akan banyak terjadi kelainan bawaan dan juga tadi seperti yang Dr. Hermanto jelaskan bahwa nanti dampaknya adalah ke perkembangan otak bayi pada kedepannya di masa depan seperti itu pada bayi-bayi dengan hipotiroid. Karena obat anti tiroid sendiri ini merupakan obat yang dapat melalui saluran plasenta dan juga mempengaruhi janin, sehingga pada saat trimester 1 di mana masih terjadi organogenesis, kita tidak memberikan metimazol. Karena metimazol sendiri berisiko terjadi berbagai macam jenis embriopati, kemudian mempengaruhi juga proses perkembangan janin itu sendiri, dan mempengaruhi dari proses sirkulasi janin atau kelainan pada jantung, sehingga pada trimester 1 kita berikan PTU dengan dosis 100 sampai 300 mg per hari. Namun ini juga tidak boleh terlalu panjang, biasanya yang diberikan di trimester 1 karena PTU ini sudah terbukti menyebabkan hepatotoksik. Jadi setelah proses organogenesis selesai, maka PTU ini akan digantikan oleh metimazol. Itu ada untuk pembedaan radioablasi biasanya dilakukan setelah persasi.
Nah, kemudian untuk janinnya sendiri apa yang harus dilakukan? Ya sudah pasti bahwa harus dilakukan screening, wajib dilakukan screening kelainan kongenital pada ibu dengan hipertiroid yang diberikan terapi pada usia 16 sampai 22 minggu. Kali ini karena pada janin akan berisiko terjadinya pembesar tiroid, IUGR, hidrops, fetal tachycardia, kemudian goiter, oligohydramnion sampai dengan gagal jantung. Dan juga kita harus melakukan monitoring berkelanjutan karena terkait risiko IUGR-nya, maka kita harus evaluasi terus terkait pertumbuhan janin, kemudian air ketubannya, detak jantung, dan juga fetal tiroidnya. Dengan treatment dan observasi yang ketat, maka hipertiroid dalam kehamilan ini bisa kita kontrol sehingga menyebabkan outcome-nya membaik. Adapun bila tidak tertangani pada ibunya sendiri, 10% akan mengalami gagal jantung kongestif dan 1-2% terjadi thyroid stroke. Komplikasi kehamilannya sudah dijelaskan di awal tadi. Adapun untuk ibunya sendiri mungkin yang kita takutkan adalah pada komplikasi maternal meningkatkan risiko terjadinya RPL, kemudian hipertensi gestasional, preeklampsi, solusio plasenta, dan kelahiran peritoneum. Apabila sudah berlanjut sampai menjadi thyroid stroke, maka tentunya kebutuhan ICU, kematian maternal, dan gagal jantung kongestif itu akan meningkat. Tadi yang saya sebutkan di depan bahwa overtreatment dari hipertiroidisme pada ibu akan menyebabkan terjadinya fetal hipotiroidisme, sehingga ini akan beresiko terjadinya gangguan perkembangan otak pada bayi dan balita. Kemudian setelah sebenarnya kondisi hipertiroidisme ini pada ibu hamil itu adalah mekanisme fisiologi yang normal. Namun bila terjadi yang terlalu tinggi, maka itu akan mempengaruhi kehamilan itu sendiri. Pemberian terapi akan menyebabkan fungsi tiroidnya itu menjadi membaik. Namun depresinya ini bila terjadi nanti sampai dengan postpartum, kemudian kita hentikan pengobatannya secara tiba-tiba, maka itu akan terjadi fenomena imun rebound, sehingga biasanya pada ibu hamil dengan hipertiroid yang sudah terkontrol kemudian harus selalu dievaluasi sampai dengan 1 tahun postpartum, karena sering terjadi rebound fenomena sehingga terjadi postpartum tiroiditis, dan ini akan lebih sulit diterapi atau sulit ditangani bila sampai terjadi postpartum tiroiditis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hipertiroid dalam kehamilan. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Tirta. Terima kasih Dr. Purosa. Nah, pemaparannya lengkap sekali. Jadi memang tidak hanya kita kalau mau menjelaskan hipertiroid ini terkait dengan preeklampsia dan IUGR juga ya, tapi juga sampai dengan kelainan risiko gagal jantung juga tinggi, kemudian risiko perawatan di ICU-nya lebih besar jika pada pasien dengan hipertiroid tidak terkontrol. Terus tadi juga postpartum dan juga kita bagaimana dengan hipertiroid yang tidak terkontrol terhadap neonatus, karena angka kejadian neonatus dengan hipotiroid juga akan sekitar seperti bagian kita. Baik, Dr. Hermanto, ini sudah ada pertanyaan dari Dr. Hari Narokama yang selalu antusias mengikuti acara kelas ini. Kemudian pertanyaan dari beliau ini saya rasa sangat mewakili pertanyaan kita semua gitu Dr. Harinya. Jadi yang pertama, parameter penting apa saja kalau yang terkait dengan hipertiroid pada kehamilan. Kemudian nomor 2 yang terkait dengan mode of delivery, jadi kapan boleh bervaginam, kapan harus berabdominam. Apakah ada tanda-tanda klinis tertentu atau mungkin scoring atau parameter yang terkait dengan mode of delivery. Kemudian yang ketiga terkait dengan screening SKH, mungkin maksudnya dengan SHK gitu ya, screening hipotiroid kongenital. Jadi ini bagaimana kaitannya hipertiroid terhadap hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir. Mungkin tadi sudah sebagian disebutkan oleh Dr. Hermanto dan juga Dr. Purosa, tapi monggo kalau dijawab ulang. Terima kasih. Kami persilakan kepada Dr. Hermanto. Iya, terima kasih Dr. Harya ini selalu setia ya. Nomor 1 tentang parameternya ya tentunya tetap sama TSH dan FT4. Dan yang kedua parameter untuk persalinan untuk mempengaruhi gak ada ya. Jadi kalau
mempengaruhi persalinan itu kalau misalnya preeklamsinya atau IUCR-nya atau yang lainnya, bukan bukan hipertiroidnya. Kecuali thyroid storm ya. Thyroid storm pun mungkin kalau waktu supervagina masih memungkinkan ya tetap itu. Yang ketiga mengenai SHK, screening hipotiroid kongenital itu yang saya usulkan termasuk itu ya. Mungkin di anu ke depan hipotiroid ya, bukan hipertiroid. Itu mungkin perlu kita bahas secara khusus. Jadi ini hipertiroid tidak ada screeningnya. Saya iri dengan SHK ini, Dokter Haria, betul sekali pertanyaannya ya. Mereka bisa dapatkan secara nasional gratis lagi ya. Semua ibu, semua bayi di screening SHK-nya ya. Jadi kalau kita malah dia ndak SHK, BPJS tidak mau terima itu klaim kita. Itu jawaban dari saya. Matur nuwun, Dr. Jin. Terima kasih Dokter Hermanto. Mungkin dari Dokter Kurotan menambah. Baik, terima kasih dok. Sebenarnya sudah dijawab sama Dokter Hermanto ya dok. Untuk parameternya yang kita lakukan awal itu adalah pemeriksaan TSH dok. Kalau misalkan TSH-nya normal berarti baik dok. Kalau TSH-nya rendah kita lanjutkan ke pemeriksaan FT4. Kalau ada total T4 T3 dok. Nanti kita lihat di situ. Kalau misalkan T4-nya atau T4 T3-nya tinggi dok, berarti kemungkinan besar ada hipertiroid dalam kehamilan. Kalau misalkan ternyata normal atau hanya slight normal dok kan. Jadi kalau misalkan dalam kehamilan itu dikatakan tinggi kalau nilainya itu melebihi 1,5 kadar dari non pregnant woman dok. Kalau misalkan melebihi baru kita katakan tinggi, kalau tidak berarti normal. Kemungkinan besar adalah subklinis hipertiroid dok. Kalau subklinis hipertiroid tidak perlu diberikan terapi, cukup evaluasi saja, mungkin 3 minggu sampai 1 bulan sekali dok. Biasanya nanti semakin bertambahnya usia kehamilan maka itu akan semakin membaik, itu normal nanti dok jadinya. Jadi itu hanya karena pengaruh dari fisiologi normal kehamilan untuk tiroid itu apa fungsi tiroid, dan juga karena pengaruh dari beta HCG. Nah, kemudian kalau misalkan untuk metode persalinan sebenarnya untuk pasien dengan hipertiroid dalam kehamilan tidak ada metode khusus ya dok. Persalinannya sesuai dengan indikasi obstetri. Kalau misalkan memang ternyata ada indikasi seksio, maka ya seksio persalin pervagina pun tidak masalah karena seharusnya kalau misalkan sudah terdeteksi dengan baik dan dengan terapi dengan baik, maka seharusnya kondisi uteroid atau slight uteroid agak tinggi sedikit itu aman untuk proses persalinan. Kemudian mungkin tadi seperti yang kalau misalkan didapatkan thyroid storm, nanti kita lihat bagaimana kondisi janinnya dan ibunya. Misalkan memang ada indikasi janin seperti fetal distress dan sebagainya, mungkin kita bisa menyarankan seksi cesarean. Namun kalau misalkan ternyata kondisinya sudah IUFB karena thyroid stormnya ibunya atau bagaimana, persalinan normal pun tidak ada masalah sebenarnya. Nah, kemudian untuk pada bayi baru lahir yang dilakukan screening SRK itu tadi dok, kalau misalkan kita terapinya terlalu berlebihan, maka besar resiko bayi akan mengalami hipotiroidisme kongenital. Nah, bila mengalami hipotiroidisme kongenital tentunya kondisinya jauh lebih buruk bila dibandingkan dengan si bayi itu tidak mengalami. Jadi memang terapinya nggak boleh agresif dok, harus sedikit demi sedikit. Dosisnya juga pakai dosis yang terendah yang sudah bisa memberikan perubahan dari hasil labnya itu tersebut. Jadi memang agak challenge ya dok ya, karena kita dengan dosis rendah itu harus bisa sedemikian mungkin mengurangi gejala dari si ibunya itu sendiri seperti itu. Jadi besar kemungkinan hipotiroidnya bayi kalau misalkan ibunya ada hipertiroid ya disebabkan oleh karena ada terapi yang berlebihan dari tenaga medisnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Dokter Hermanto dan Dokter Kurotan. Sejauh ini masih belum ada pertanyaan tambahan lagi. Cuma ini ada yang menarik nih, pasti akan jadi pertanyaan secara umum. Jadi kan kalau gejala utamanya itu dengan takikardi, nggih, dokter. Takikardi yang seperti apa yang ciri khasnya hipertiroid dibandingkan oleh takikardi yang memang fisiologis pada kehamilan? Mungkin bisa dibantu menjawab Dokter Hermanto dan Dokter Kurotan.
nggak bisa pakai itu. Eh, dari saya belum baca saya perbedaan yang itu. Cuma pemakaian beta blokernya itu yang agak beda. Ya, silakan Dokter Kurota mungkin ada pernah baca ya. Ya, silakan. Iya, iya, iya. Memang pada hipertiroid dalam kehamilan tuh kalau misalkan kita dapat takikardi memang kita berikan beta blocker ya dok ya. Itu untuk mengontrol gejalanya aja sebenarnya. Kemudian beta blocker juga biasanya kita tidak berikan di trimester 1 dok. Kalau memang eh, ternyata sangat-sangat dibutuhkan maka harus dipertimbangkan apakah pemberiannya ini jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan dampak yang akan ditimbulkan seperti itu. Kemudian memang kita harus benar-benar evaluasi apakah ini memang palpitasinya itu disebabkan oleh kehamilan normal ataukah memang dari hipertiroid. Biasanya kalau misalkan dari hipertiroid itu palpitasi tidak berjalan sendiri dok. Biasanya dia ada gejala-gejala yang lainnya. Biasanya sih ya itu tadi kalau sebagian besar kan disebabkan oleh pancreatic disease ya biasanya sudah ada exophthalmos. Kemudian ada penurunan berat badan yang dengan makan yang normal, makan yang baik, tidak ada loss of appetite, tapi berat badannya tidak bertambah selama kehamilan. Kemudian biasanya sering merasa berkeringat dan panas. Nah, jika ada gejala-gejalanya, nah baru kita curigai bahwa palpitasinya ini adalah penyebabnya karena mungkin ada resiko terjadinya hipertiroid. Nah, biasanya itu nanti baru kita cekkan dulu labnya tadi kalau sudah tegak diagnosisnya kemudian didapatkan dengan heart rate-nya mungkin melebihi dari 120 biasanya kita akan berikan beta blocker seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak perlu diberikan karena sebenarnya beta blocker bukan bukan penanganan utama pada hipertiroid dalam kehamilan, lebih ke untuk mengurangi gejalanya saja seperti itu. Biasanya TM1 juga tidak diberikan kalau misalkan memang tidak terlalu dibutuhkan. Mungkin itu dok tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih dokter Manto, dokter Purwota. Jadi memang kalau palpitasi kebanyakan memang ibu hamil pasti akan mengeluhkan seperti itu ya, dredeg ya dokter. Tapi kita juga harus pastikan dia akan muncul dengan gejala yang lain, misalkan tidak diindus oleh suatu aktivitas atau tidak dipicu oleh dehidrasi atau misalnya demam. Dan tidak yang jelas sudah nggak anemi ya dokter. Kalau anemi kan juga bisa bikin takikardi juga. Dan kemudian biasanya kita juga harus melihat apakah ada benjolan, itu mungkin yang bisa kita tanyakan juga secara mungkin kepada pasiennya, apakah timbul benjolan di leher itu untuk mendede dengan takikardi atau palpitasi yang penyebabnya di luar dari hipertiroid. Dan kemudian penggunaan propanolol sendiri juga lebih untuk rate control, jadi bukan sesuatu yang rutin diberikan dan tidak diberikan pada trimester 1. Kemudian sebenarnya kita juga harus memikirkan kemungkinan lain ya, dokter Purwota dan dokter Ermanto. Kalau selain krisis juga ada kemungkinan toxic goiter, tapi biasanya kalau toxic goiter pasien tersebut datang dengan kondisi yang lebih parah ya, atau lebih toksik. Dan kemudian juga ada memang secara fisiologi ada peningkatan faal tiroid yang secara transien pada kehamilan seperti grafik yang sudah disebutkan oleh Dr. Hermanto tadi, dan biasanya hanya pada trimester 1 dan akan membaik secara spontan. Itu yang harus dan kadang-kadang kalau pada kehamilan mulai dari dosa juga bisa disertai dengan hipertiroid. Jadi banyak sekali yang kejadian-kejadian hipertiroid pada kehamilan DD-nya ini, dan sangat penting kita mengetahui cara membedakannya. Baik, mungkin ada tambahan lagi, Dokter Hermanto, Dokter Purwota. Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi. Ya, saya menggarisbawahi aja ya. Targetnya slightly elevated atau normal tinggi itu dengan titrasi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Purwota ya. Usul saya ini merupakan bukti bahwa kenapa sih kita harus tidak berlebihan dalam mengobati, karena kita memikirkan otak dari si janin ya. Kalau untuk ibunya kecuali hipertiroid saya kira tidak membahayakan sekali ya. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa target kita untuk
dapatkan kadar yang sedikit di atas normal atau abnormal tapi persis perbatasan, ya, itu kita berpikir untuk eh, otak dari janinnya, bahwa yang terjadi ini merupakan salah satu bukti bahwa pentingnya kehidupan dalam rahim yang selama ini kita eh, masih berpikir beberapa ya jangka pendek bahwa obstetri adalah ilmu yang mempelajari kehamilan, persalinan, dan nifas dan penata laksanaan komplikasinya. Sekarang ditambahkan bahwa ada komplikasi jangka panjang baik untuk ibu maupun janinnya. Saya mohon bantuan, ayo kita berpikir ke arah sana, membuka pemikiran bahwa begitu pentingnya kehidupan dalam rahim dalam menyiapkan generasi berikutnya. Eh, 40 tahun lagi yang sekarang dalam rahim itu akan jadi decision maker di kita ya, atau 20 tahun lagi dia akan jadi mahasiswa kedokteran mungkin salah satu. Mohon bantuan untuk membuka pemikiran untuk bahwa yang kita lakukan adalah jangka panjang. Yang terjadi saat ini berpengaruh seumur hidup. Itu dari saya, Dr. Jin. Terima kasih, Dokter Hermanto. Oke, jadi kita akan membicarakan masa depan ya, Dokter ya. Tidak hanya generasi yang pada kondisi maternal yang saat ini, tapi apa yang kita manage dengan baik untuk kondisi sang ibu hamilnya akan sangat berpengaruh terhadap masa depan fetus dan ya individu, ya fetus sebagai individu dan ketika dia dewasa nanti. Jadi investasi besar ini amal jariahnya para objin ini ya, Dokter ya. Oke. Nah, ini jadi menarik, Dok. Jadi saya jadi ingin bertanya mengenai preconceptional counseling, Dok. Jadi kan ibu-ibu yang dengan hipertiroid ini, entah karena Graves' disease atau hal yang lainnya, tentu memiliki hak yang sama untuk reproduksi, ya, Dokter. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk persiapan kehamilan pada ibu-ibu yang dengan hipertiroid. Apa kapan boleh hamil, bagaimana persiapannya, Dokter? Silakan, Dr. Turata. Ya, baik. Eh, Ya, terima kasih dok. Sebenarnya pada intinya itu Maaf, preconceptional Dr. counseling itu Turata tidak kok hanya suaranya untuk agak pelan ya? ibu dengan agak kecil ya dok. Sudah jelas dok? Ya, ya ini lumayan. Ya. Jadi sebenarnya anu dok, kalau misalkan kita membicarakan preconceptional counseling itu sebenarnya bukan hanya untuk pasien dengan hipertiroid saja ya dok. Pada semua wanita yang dengan medical disorder itu seharusnya melewati masa PCC terlebih dahulu sebelum hamil, karena pada akhirnya tujuan dari kehamilannya itu sebenarnya adalah untuk menghasilkan keturunan yang baik ya dok, yang sebisa mungkin sebisa mungkin maksimal dengan kondisi yang optimal, meskipun eh, ibunya ini ada masalah seperti itu. Sama seperti kalau pada ibu hamil dengan riwayat hipertiroid atau sedang hipertiroid, maka tentunya fase euthyroid itu harus tercapai terlebih dahulu, kurang lebih sekitar 1 sampai 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Kemudian harus dipastikan terlebih dahulu oleh internisnya atau oleh ahli endokrinologinya bahwa kondisinya baik, kemudian tidak terjadi fase pernah ada riwayat thyroid storm dalam 1 2 bulan terakhir, itu tentunya hasilnya akan lebih bagus. Kemudian resiko terjadinya RPL ataupun preeklamsi dan juga hipertensi gestasional itu akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan ibu hamil dengan hipertiroid yang tidak terkontrol seperti itu. Mungkin itu pesan saya itu sih mungkin dok ya, kalau untuk PCC 1 sampai 3 bulan sebelumnya itu harus sudah tercapai fase euthyroid seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Hermanto, Dokter Purwota. Ini satu pertanyaan lagi dari Dokter Haria. Jadi sebenarnya Saya bisa Kapten, nambahkan dulu, Dok. oh iya baik Dokter, Ya, ya. Oke, Dokter. Jadi saya sangat setuju dengan Dr. Kurata tadi ya, bahwa oh, yang kehamilan normal aja harus disiapkan, apalagi kalau seseorang menderita hipertiroid sebelum hamil. Jadi persiapan pre-conceptional counseling yang dulu Prof. Eri tiap Selasa itu ya sangat-sangat penting. Jadi mohon kehamilan itu selalu disiapkan sebelum persiapan pre-conceptional counseling ya, disiapkan sehingga setiap kehamilan itu diinginkan, direncanakan. Itu menurut saya adalah pemenuhan
salah satu hak dari janin ya untuk mendapatkan situasi yang kondusif saat hamil. Jadi persiapan setiap kehamilan jangan sampai waduh sudah terlambat ya. Jadi tidak ada waduh, supaya disiapkan dengan baik. Jadi mungkin mulai menikah itu sudah siap. Oh, saya akan punya anak segini, jumlahnya segini karena begini begini gitu. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Kak masih mood ya. Mohon maaf, Dokter Hernanto, Dokter Surata. Ini ada pertanyaan terakhir dari Dokter Haria. Jadi, siapa sih yang memimpin in charge dalam penanganan hipertiroid pada kehamilan ini untuk terapinya? Apakah dari kita atau dari dokter penyakit dalam? Oke, mohon pencerahannya, Dok. Ya, saya dulu ya. Eh, di usul saya dibentuk tim ya. Dibentuk tim, jadi kita sepakati target gula darahnya. Kita berkaca pada diabetes dalam kehamilan, tim yang kita bentuk dengan Prof. Askandar dan Prof. Agung dulu itu target gula darahnya kan disepakati kalau untuk misalnya di gula darah atau masih tak apa-apa mendekati 200 yang secara klinis tak apa-apa. Tapi pada kehamilan kan tidak bisa karena kita memikirkan janinnya. Jadi targetnya slightly ya. Yang menentukan siapa? Kita sepakati bersama ya tim ini dan mungkin ada farmasi klinik ya nanti supaya kita bisa titrasi itu untuk slightly elevated atau normal tinggi. Oke, makasih. Baik. Jadi sebenarnya ini berupa kolaborasi ya dokter ya, tidak ada yang benar-benar siapa yang jadi utama atau tidak. Dan perlu diingatkan kepada teman sejawat internal atau dari departemen lain yang kita ajak kolaborasi dalam menangani pasien kita bahwa selalu gunakan range normal pada ibu hamil. Jadi untuk pemeriksaan laboratorium ya, bahkan untuk pemeriksaan fisik pun seorang wanita hamil itu sangat berbeda dengan wanita yang non hamil. Jadi di situ kita bisa menentukan nilai normal, kapan nilai patologisnya, dan bagaimana target terapinya. Mungkin dari Dokter Purwota ada tambahan? Ya, terima kasih dok. Mungkin saya menambahkan aja, memang kalau ada medical disorder itu yang paling paling baik ya, paling efektif itu tentunya memang harus kolaborasi ya dok, komprehensif. Jadi kita nggak bisa menangani kasus sendirian karena tentunya udah ada ahli-ahlinya. Jauh lebih baik kalau misalkan kita secara tim seperti itu dok. Kemudian nanti kita evaluasi, kita diskusi terkait dengan kadar normalnya itu seperti apa, kemudian dikatakan sudah tinggi itu seperti apa. Nah, itu nanti memang perlu dibuat SOP atau PPK khusus yang idealnya itu seperti itu, Dok. Kemudian untuk terapinya itu juga seperti itu, kapan kita harus menaikkan dosis, menurunkan dosis, kemudian mengevaluasi dari kadar TSH dan FT4, T4, T3-nya itu juga mungkin sebaiknya itu dalam bentuk tim dok. Jadi nggak harus kita sendiri yang menangani karena memang kondisi hipertiroid ini kompleks ya dok. Mungkin aja nanti bisa terkait juga dengan kardio, kemudian dengan pediatrinya juga. Jadi sebaiknya memang dalam tim dok kalau menurut kami dok ya untuk menangani hipertiroid ini. Kalau untuk range normalnya berapa ya dok kalau untuk tiroid pada kehamilan? Sebenarnya kalau misalkan untuk TSH yang first trimester ya dok, mudah dok. Nanti kalau misalkan first trimester kita cek TSH kemudian nilainya kurang dari 0,01 miliunit per liter. Nah itu biasanya ada kecenderungan terjadi hipertiroidisme. Nah nanti baru kita tekan klinis dan subklinisnya itu nanti tergantung dari F oh iya, tergantung dari FT4-nya. Kalau FT4-nya tinggi, berarti dia klinis hipertiroidisme klinis. Kalau misalkan FT4, FT3-nya normal, nah itu biasanya dia hanya subklinis aja, Dok. Kayak gitu. Jadi untuk nilai range itu sangat tergantung dari usia kehamilan juga ya dok ya. Dan nanti target Iya, terapinya sebenarnya
Betul, intinya TSH-nya dulu dok. Kalau TSH-nya normal, biasanya kita nggak perlu lanjutkan lagi. Kalau misalnya TSH-nya turun, nah nanti kita harus evaluasi ini apa karena kehamilan normal, perubahan fisiologi pada trimester 1, atau memang ada tanda-tanda terjadinya hipertiroid. Seperti itu dok. Nanti baru kita lanjutkan ke T3 sama T4-nya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Dokter Purwota. Jadi sebenarnya sudah banyak shortcut atau kesimpulan-kesimpulan praktis yang bisa kita gunakan sehari-hari dalam menangani pasien, dalam mendeteksi dan bahkan menangani pasien-pasien dengan hipertiroid pada kehamilan. Jadi intinya secara klinis kita juga melihat palpitasi, apakah ada apa namanya untuk tonjolan di leher seorang ibu, mungkin bisa disertai dengan eksotalmus, mungkin bisa disertai dengan gejala yang lain, misalkan hipertensi atau preeklamsia. Dan kita juga melihat apakah ada penurunan berat badan pada ibu, sweating, terus ada tanda-tanda IGR pada bayinya, bisa kita ukur dengan penambahan berat badan ibu atau pada saat kita lakukan pengukuran fundus uteri atau dengan USG, maka kita bisa mencurigai ke arah sana. Lalu kita lengkapi dengan pemeriksaan laboratorium dan kemudian manajemennya kita kolaborasi dengan spesialis penyakit dalam dan memang kalau ada palpitasi bisa juga dengan dokter kardiologi. Baik, tidak ada pertanyaan tambahan lagi. Oh, maaf. Berapa diameter tipe janin pada UK 1822 weeks? Oh, ini pertanyaannya harus buka buku nih, Dokter Cucu. Iya, bentar ya dok, lagi dicari. Iya dok, ini harus buka normogram dulu. Iya, jadi memang mau nggak mau kita di klinik kita ya memang harus bawa buku gitu dok, atau minimal Iya. bawa laptop yang ada chartnya ya, chart pertumbuhan janin dan juga organ-organnya. Ya, nanti mungkin ini mungkin nggak bisa dijawab sekarang ya dokter Cucu, nanti bisa kami tambahkan melalui panitia. Jadi harus mencari Ya, dulu ini. Ya, bisa baik, nambahkan dok. baik, monggo dokter. Untuk tadi ya, kalau kita berbasis klinis eh, baru kita pemeriksaan laboratorium, eh, takutnya ada ya miss opportunity ya kita. Eh, Kalau boleh nanti ya ada biaya. Saya tidak tahu sekarang periksa berapa ya TSH dan agak mahal rasanya. Jadi kalau bisa kayak SHK gitu, harganya universal. Kalau kita kan masih kalau ada gejala klinis baru kita periksa. Kalau saya ada yang sub hipertiroid ya di bawahnya. Nah, kalau boleh saya usul kita nanti kalau bentuk tim atau dalam beberapa event nasional gitu kita usulkan seperti SHK ya karena dampaknya jangka panjang ini hipertiroid maupun hipotiroid. Jadi untuk nanti kita bicarakan di hipo dan hiper kita diusulkan universal screening untuk kasus semacam ini. Jadi bukan klinis baru tapi laboratoris langsung aja. Kalau disetujui ya karena yang sub itu kedetek jangan cuma apakah worth it itu kan harus HTA yang ngitung ya apakah minimal di Sutomo yang tertiary center mungkin kalau diizinkan bahwa semua wanita hamil karena di sini terseleksi dengan baik. Jadi, usulan saya begitu dok, matur nuwun. Terima kasih Dokter Darmanto. Ini kebetulan ketemu akhirnya dok. Pertanyaannya Dokter Cucu. Jadi memang sebetulnya pengukuran tiroid pada janin itu agak sulit ya dok. Dan memang biasanya bisa diukur hanya kalau pada ada kondisi patologis. Terus kita juga harus merefer pada normogram, jadi ada sesuai dengan usia kehamilan. Kalau dipatok 18 sampai 22, apakah ukurannya sama? Tentu tidak, karena biasanya ada pertambahan. Kalau misalnya kita lihat pada persentil 50, 18 minggu itu ukurannya sekitar 8 mm. Jadi ukurannya milimeter udah kecil sekali. Kalau 22 minggu itu ukurannya 10 mm. Mungkin seperti itu dok. Tapi kecuali ada kondisi patologis yang berat,
itu kita sangat sulit mendeteksi atau meng-USG fetal thyroid. Lebih mudah melihat fetal thymus malah. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dokter Suju. Baik. Sebelum kita akhiri, ada closing remarks mungkin dari Dokter Hermanto dan Dokter Kurota, tambahan lagi. Silakan dokter. Ada itu pertanyaan Lugol itu ya dok. Oh, nggih, penggunaan Lugol. Monggo dokter. Sepertinya itu kasus yang pada ini ya dok, krisis tiroid ya dok. Jadi yang saya baca enggak anu ya. Hati-hati dengan Lugol pada hipertiroid dalam kehamilan ya. Hati-hati ya. Gak digunakan secara rutin. Itu saya pengetahuan saya. Lebih baik PTU dan MMI ya. Bukan Lugol. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mungkin dokter Kurota tambahan. Udah cukup ya sama dok. Udah sekarang Lugol udah nggak terlalu digunakan ya dok. Tiroid stop. Karena hari ibu itu cuma siji, makanya disebut hari. Biasanya memang kita kombinasinya antara penggunaan PTU dan juga propranolol ya dok ya. Mungkin Iya, kalau memang propranolol. diperlukan menggunakan dexamethasone biasanya seperti itu. Baik. Oke. Akhirnya sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih kepada dokter-dokter Hermanto dan kepada dokter Kurota sebagai narasumber untuk topik hipertiroid pada kehamilan pada pagi hari ini. Kami harap acara TAS pada hari ini dapat membantu dan menjawab semua pertanyaan para teman sejawat sekalian dan para senior sekalian. Akhir kata kami ucapkan maaf bila terdapat kesalahan selama penyampaian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada panitia. Silakan. Terima Itu kasih. nanti seru ya nanti nunggu ada program. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih banyak atas perhatian dan respon hadirin semuanya. Mohon maaf, Dr. Seto berhalangan hadir untuk menutup kegiatan acara kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Hermanto, Dr. Jeninta, Dr. Kurota atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amalan sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat membantu dalam praktis klinis sehari-hari dalam menghadapi pasien ke depannya. Tak lupa mengingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan LMS di Pelataran Sehat. Mulai sekarang sudah bisa dikerjakan. Saya Ari mewakili Dr. Seto, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kegiatan tanya apa saja yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin pamit. Ya.